Patenan osone patenan hati san. Iko onyar Krisno enggak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Allahumma ja'al ayyamana ayyam rasulillah wa layalana layala rasulillah. Allahumma ja'al sabahana sabah as-salihin wa masa'ana masa' as-salihin wa alhiqna bis-salihin. Allahumma inna nas'aluka ilman la yansa' ilman nafi'an wa barakan fih. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa khallu sabilahum. Bab tentang ayat fa in tabu, jikalau mereka bertaubat, wa aqamus shalah wa atuz zakah, mendirikan salat dan menunaikan zakat, fa khallu sabilahum, biarkan jalan mereka. Maksudnya dibebaskan mereka bisa hidup ya. Dibebaskan, tidak diperangi. Kalau memang orang-orang kafir yang mereka ini bertobat, mau masuk Islam, mau sholat, mau zakat. Wa bi sanadina wa sanadi masyayikhina al-muttasila ila al-imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari qala haddatsana Abdullah bin Muhammad al-Musnadi qala haddatsana Abu Rawh al-Harami ibn Umarah qala haddatsana Syu'bah an Waqid ibn Muhammad qala sami'tu Abi yuhadditsu an Ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa, saya diperintahkan untuk memerangi orang-orang hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersyahadat tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, bahwa Muhammad utusan Allah, wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakat, dan mereka menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, ketika mereka melakukan itu semua, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam, maka darah mereka, nyawa mereka, harta mereka itu dilindungi kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka itu nanti Allah Subhanahu wa taala yang menghisab mereka, yang mengetahui apakah benar keimanan mereka itu, apakah benar mereka melakukan sholat dan zakat mereka itu. Hadis ini banyak sekali digunakan oleh orang-orang orientalis untuk menyerang Islam, menabrak-nabrakkan ajaran Islam, bahwa Islam katanya agama kebebasan. Dalam arti kebebasan, Islam berasaskan hurriyatut tadayyun. Islam berdasarkan atau agama yang mengangkat penuh tentang kebebasan beragama. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama, dalam agama. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman ya silakan, siapa yang mau kafir ya silakan. Lakum dinukum waliyadin. Nah, itu kan ayat-ayat tentang hurriyatut tadayyun, kebebasan beragama. Lalu kenapa ada hadis ini? Hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang sampai mereka bersyahadat. Ini kan hadis tentang memaksa. Tidak. Karena di sini banyak yang salah memahami hadis ini.
Di sini diperintahkan Rasulullah itu an uqatil. Uqatil itu memerangi, bukan membunuh. Kalau aktul itu baru membunuh. Umirtu an aktulan nas baru itu membunuh. Tapi kalau uqatil itu memerangi. Nah, memerangi dalam syariat Islam itu adalah memerangi orang-orang yang memerangi kita. Dan An-Nas di sini adalah orang-orang kafir Quraisy maksudnya. Jadi An-Nas di sini adalah orang-orang kafir Quraisy. Bukan kemudian An-Nas pada seluruh manusia, bukan. Jadi dalam maknanya sebetulnya saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy yang memerangi kita, yang memerangi Islam. Itu. Sampai kapan dia? Sampai mereka mau dan mengakui Islam ini agama yang benar. Di sini disebutkan hatta yasyhadu alla ilaha illallah karena syahadat itu adalah asyhadatu at-tauhid. Syahadah bahwa wa anna syahadat at-tauhid wa iqamis shalah wa zakat kullu dzalika ya'simu damal insan wa malihi illa bihaqqil Islam. Jadi syahadat dulu ya, karena syahadat pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan salat dan zakat karena memang salat dan zakat ini adalah ibadah-ibadah maliyah dan ibadah badaniyah ya. Dan salat dan zakat disebutkan di sini setelah syahadat. Jadi syahadat itu adalah miftahul iman, pintu dari keimanan. Maka kemudian setelah keimanan, setelah masuk itu apa? Ya amal soleh. Amal soleh yang paling basic sekali, paling dasar sekali dalam Islam ya salat dan zakat itu. Jadi ini agar kita berbeda dengan orang-orang Murji'ah. Wa fi hadza raddun ala al-Murji'ah alladzina za'amu anna al-imana la yahtaju ila al-a'mal. Orang-orang Murji'ah mengatakan bahwasanya iman itu enggak butuh amal. Yang penting iman selesai. Tapi kita tidak, bahwasanya al-amal itu thamratul iman as-salih. Jadi amal itu al-amal as-salih thamratul al-amalu as-salih ikut thamratul iman as-salih. Jadi amal kebaikan itu merupakan adalah buah dari keimanan yang baik. Ketika keimanan sampean baik, maka insya Allah perilaku sampean baik. Tapi ketika keimanan sampean buruk, maka perilaku sampean pasti buruk. Enggak ada jenenge orang korupsi itu soleh, wong soleh gak ada. Orang korupsi itu orang yang imannya dalam, orang yang hubungannya baik dengan Allah, gak ono, gak ada. Itu sudah bisa dipastikan bahwasanya amal itu tergantung dari niat seseorang, tergantung dari hati seseorang, tergantung dari keimanan seseorang. Dan dalam hadis ini disebutkan illa bihaqqil Islam. Jadi nyawa mereka, harta mereka dilindungi kecuali dengan hak Islam. Maksudnya dengan hak Islam apa? Contoh misalnya zakat. Nah, kalau misalnya orang Islam dia kaya raya dan dia sudah hartanya itu lebih dari 1 nisab dan lebih dari 1 haul, maka mau tidak mau ini harus diambil hartanya. Wajib diambil hartanya sebagai zakat. Yang awalnya hartanya dilindungi, nggak boleh diambil harta orang yang sudah bersyahadat, nggak boleh diambil hartanya. Nyawanya juga dilindungi. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Contoh misalnya apa? Qisas. Maka nyawa orang ini boleh dibunuh, boleh dihilangkan. Kenapa? Sebagai bentuk qisas, karena dia sudah menghilangkan nyawa orang lain. Misalnya gitu. Yang awalnya hartanya ini dilindungi, tidak boleh diode-ode, ya, tidak boleh diambil dan sebagainya. Tapi hak Islam itu adalah zakat. Ketika hartanya ini sudah 1 nisab tadi dan 1 haul, sudah waktunya untuk zakat, maka diambil hartanya ini untuk zakat. Nah, itu ilah bihaqqil Islam. Makanya hadis ini dijadikan argumentasi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang mani'uz zakat. Pasca Rasulullah wafat, itu ada kelompok Islam yang tidak mau mengeluarkan zakat. Kata mereka, zakat itu karena ada Muhammad.
Setelah Muhammad meninggal dunia, sudah nggak ada lagi zakat. Jadi mereka nggak mau zakat pasca wafatnya Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu memerangi mereka. Tapi mereka masih Islam. Mereka masih Islam. Mereka nggak terus murtad nggak. Jadi PR-nya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu pasca Rasulullah wafat, satu kemurtatan, dua adalah mani'uz zakat. Orang yang tidak mau zakat. Terus yang ketiga nabi palsu itu, Musailamah itu, Al-Kadzab. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini memerangi mani'uz zakat, orang-orang yang tidak mau zakat pasca wafatnya Rasulullah, itu didebat oleh Sayyidina Umar. Bagaimana kamu memerangi orang-orang yang mereka masih menyatakan Tuhan mereka adalah Allah, mereka masih mengakui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, oh tidak, kita perangi mereka, kita ambil harta mereka. Terus bukankah kita ini diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang yang sampai mereka itu masuk Islam dan sholat dan zakat. Bukankah mereka ini asamu minni dima'ahum, nyawa mereka dilindungi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan, iya Umar, tapi illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Oh, min haqqil Islam az-zakah, termasuk haknya Islam itu adalah zakat. Yang zakat itu tu'khadu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, yang mana zakatnya diambil dari orang-orang yang kaya di antara mereka, orang-orang Islam, dan diberikan kepada orang-orang yang fakir. Jadi begitu fakihnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sampai kemudian Sayyidina Umar, iya, anta shawab, anta sahih, pendapatmu ini benar. Berarti itu harus diperangi, harus mau mengeluarkan zakat. Sehingga kata Syekh Ahmad Umar Hashim dalam syarahnya ini, wala yata'aradu hadzal haditsu ma'a ma warada fil Qur'anil Karim min al-ayati allati tufidu anna al-Islam la yukrihu ahadan 'ala ad-dukhul fihi. Hadis ini tidak ada kontradiksi dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Contoh misalnya la ikrah fid din, enggak ada paksaan. Li'annal murad bin nas, karena maksud an-nas dalam hadis ini, umirtu an uqatilan nas. An-nas di situ adalah hum ahlul authani duna ahlil kitab. Adalah orang-orang menyembah berhala bukan ahlul kitab. Wa hum musyrikul Arab wa abadatul asnam. Mereka adalah orang-orang musyrik Arab dan mereka inilah penyembah berhala. Yang mana mereka ini memerangi Islam, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk memerangi mereka. Babun man qala innal imana huwal amal. Bab tentang orang yang mengatakan bahwa iman itu adalah amal. Liqaulihi ta'ala, wa tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang kami berikan, yang kalian diberikan surga, yang akan diberikan kepada kalian, karena apa yang telah kalian lakukan, amal kalian. Fa warabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Demi Tuhanmu bahwa kami akan menanyakan kepada mereka semua tentang apa yang telah mereka lakukan. Wa bi ilai qala haddatsana Ahmad bin Yunus wa Musa ibn Ismail qala haddatsana Ibrahim ibn Sa'ad qala haddatsana Ibnu Syihab an Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW su'ila, ditanya, ayyul amali afdal, Rasul, amal perbuatan apa yang paling mulia? Faqala, Rasulullah mengatakan, imanun billahi wa rasulihi, iman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Rasulullah ditanya amal apa yang afdal, yang paling baik, Rasulullah jawabnya imanun billah wa rasulihi, iman kepada Allah dan Rasulnya. Qila summa madza, kemudian dikatakan kepada Rasulullah, kemudian apa Rasul? Rasul menjawab al-jihad fi sabilillah, jihad fi sabilillah.
Qila tsumma madza? Kemudian apa Rasul? Qala hajjun mabrur, haji mabrur. Nulahidhu fi hadzal bab anna al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala qad dzakara fi tarjamah fi tarjamati qaulu ta'ala qaulu babu man qala innal imana huwal amal. ثم ذكر بعض الآيات القرآنية الكريمة التي تدل على أن العمل هو الذي ينال بالإنسان الجنة والدرجات العالية في الآخرة. Dan kemudian Imam Al-Bukhari menghadirkan beberapa ayat yang menunjukkan bahwa amal ibadah itu bisa mengantarkan pelakunya ke surga dan mendapatkan kedudukan yang mulia. Wa annal iman, bahwa iman itu adalah qaulun, ucapan, wa amalun, perbuatan, wa tasdiqun, dan pembenaran hati. Wa waddaha fi tabwib annal imana minal amal li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila an afdhalil a'mal qala imanun billahi wa rasuli. Iman itu termasuk amal. Kenapa? Karena yaitu tadi Rasulullah ditanya tentang amal apa yang paling afdal, Rasul jawabnya iman. Sehingga amal dan iman itu tidak bisa dipisahkan. Makanya banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyandingkan antara iman dan amal. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Wa may ya'mal minas salihati min dzakrin aw unsa fahuwa mukmin. Nah, jadi amal dan iman itu gak bisa dipisahkan. Lek sampean iman ya amal. Iman tok gak amal, berarti iman sampean iki ono. Iman itu syahadat, iman itu sama seperti pendaftaran. Sampean daftar kuliah, daftar sekolah, amalnya itu adalah ya sekolah, ya kuliah, ya ngerjain tugas, ya skripsi, ya tesis, ya ujian, itu namanya amalnya. Sampean iman tok, daftar tok, tapi gak kuliah, lulus ora? Gak lulus. Atau sampean amal tok tapi gak iman. Amal tok, perbuatannya bagus tiap hari itu, bagus, tapi dia tidak mau beriman kepada Allah. Itu sama halnya sampean tiap hari ke kampus, ngerjakan tugas, ujian melu, tapi nama sampean gak terdaftar. Kira-kira lulus gak? Iso wisuda gak? Dapat ijazah gak? Enggak dapat. Nah, lulus ya dapat wisuda, dapat ijazah. Itu seanggapan surga. Titelnya itu adalah penduduk surga. Nah, seperti itu. Jadi iman dan amal soleh itu tidak bisa terpisahkan. Kau yang rumus. Aku sebenarnya iman kepada Allah. Amal soleh ya kayak gini, nggak boleh. Makanya iman itu harus diperbaiki. Memperbaiki iman dengan apa? Dengan amal soleh. Memperbaiki iman dengan amal soleh. Memperbaiki iman kayak gini amal soleh. Seperti ini amal soleh. Sampai wiritan amal soleh. Sampai salat amal soleh. Sampai ngaji seperti ini amal soleh. Nah, hal semacam ini itu terus kemudian meningkatkan keimanan kita. Mempertebal keimanan kita. Kenapa jihad kok didahulukan di sini? Rasulullah ditanya, ayul amal afdal, amal apa yang paling utama? Rasul menjawab, imanun billahi wa rasuli, iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian tsumma madza? Kemudian apa Rasul? Kemudian Rasulullah menjawab, ya kemudian jihad fisabilillah. Tsumma madza? Kemudian apa Rasul? Baru kemudian Rasulullah menjawab, hajjun mabrur. Jihad fisabilillah didahulukan daripada haji. Ya kan? Iya. Di sini Syekh mengatakan wa qaddimal jihadu ma'a annahu laisa ruknan 'alal haji wa huwa ruknun. Jihad itu didahulukan daripada haji, padahal jihad enggak rukun. Dan rukun Islam. Bukan pilar Islam, tapi haji adalah rukun Islam, pilar Islam. Tapi kenapa jihad didahulukan di sini? Li'anna naf'al haji qasirun ghaliban wa naf'al jihadi muta'addin ghaliban. Karena kemanfaatan haji itu hanya sedikit, ya untuk dirinya sendiri. Wong haji manfaatnya untuk diri sendiri, atau orang haji kemanfaatannya itu sedikit. Tidak seluas dan sebesar orang jihad. Kalau jihad, luar biasa, kayak manfaatnya. Makanya di sini Rasulullah SAW mendahulukan jihad. Dan dalam hadis-hadis yang lain
Kanjeng Nabi Muhammad ini banyak sekali ditanya tentang ayul amal afdal, ayul amal afdal. Amal apa yang paling baik, amal apa yang paling baik. Rasulullah jawabnya itu berbeda-beda. Ya kan? Ya. Di sini Rasulullah menjawab imanun billahi wa rasulihi. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Di kesempatan yang lain Rasulullah menjawab la taghdab, jangan marah. Di kesempatan yang lain Rasulullah menjawab al-jihad fi sabilillah. Di kesempatan yang lain, di pertanyaan lain Rasulullah menjawab as-shalah ala waqtiha. Di kesempatan yang lain Rasulullah ditanya pertanyaan yang sama, Rasulullah menjawab it'amut ta'am. Di sini disebutkan faqad su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam mithlu hadha as-su'ali iddata marrat min unasin katsirina wa fi ahwalin katsiratin. Rasulullah ditanya dengan pertanyaan yang sama itu berkali-kali. Pertanyaan dari orang-orang yang banyak dan dalam kondisi yang macam-macam. Wa kanat ijabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tata'addad. Jawaban Rasulullah itu banyak juga. Wa takhtalif dan berbeda-beda. Wa tatanawwa beragam bihasbil hajah wa bihasbil dzuruf wal ahwal. Tergantung kebutuhan dan tergantung situasi dan kondisi saat itu. Kalau yang tanya wongi ngamuan, Rasulullah menjawab la taghdab, jangan marah. Ada orang yang tanya yang dia punya hubungan buruk dengan orang tuanya, Rasulullah menjawab birrul walidain. Kalau Rasulullah lihat orang ini ternyata pemberani, orang ini kekuatannya hebat untuk kekuatan Islam, maka Rasulullah jawabnya jihad fisabilillah. Jadi macam-macam jawaban itu karena dilihat dari kemanfaatan ketika Rasulullah menjawab itu kira-kira manfaatnya yang mana. Ada orang kaya raya tanya tentang Rasulullah, amal apa yang paling bagus, Rasul menjawab itu ngasih makanan. Kenapa? Karena saat itu banyak yang kelaparan. وهكذا يتعدد الجواب بتعدد السؤال ويختلف الجواب باختلاف الأحوال والأشخاص الذين يسألون. Itulah banyaknya beragam jawaban Rasulullah dari pertanyaan dari banyak sahabat yang mana pertanyaannya itu sama. Ya, amal ibadah apa yang baik? Rasulullah jawabnya macam-macam karena memang Rasulullah menyesuaikan dengan kondisi si penanya. Lianna likulli maqamin maqalan, karena setiap tempat itu ada ucapannya tersendiri. Wa li'annal balaghata hiya mutabaqatul kalam li maqtadal hal. Karena dikatakan balaghah itu adalah ucapan yang tepat yang sesuai dengan kondisi saat itu. Bukankah ada hadis yang menyatakan bahwa kita ini tidak akan bisa masuk surga dengan amal soleh, kan gitu. La yadkhulul jannata ahadukum bi amali. Seseorang dari kalian tidak akan bisa masuk surga dengan amalnya. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga Rasul? Rasul menjawab, wala ana, iya saya juga. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatihi, hanya saja Allah Subhanahu wa taala sudah meliputiku dengan rahmatnya. Dalam artian ya Rasulullah masuk surga. Maksudnya apa hadis ini? Bukankah tadi amal ibadah inilah yang bisa membuat kalian masuk surga? Surga itulah surga yang diberikan kepada kalian terhadap apa, karena apa yang telah kalian lakukan. Berarti kan tentang amal. Bukankah may ya'mal minas sholihati min dzakarin aw untha fa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata apa? Itu kan masuk surga. Atau wa may ya'mal minas sholihati min dzakarin aw untha fa huwa mu'minun fa yahyannahum hayatan thayyibah. Ya surga. Loh, ayatnya ternyata amal ibadah, amal soleh itu bisa mengantarkan orang ke surga. Tapi hadisnya kok mengatakan bahwasanya gak bisa kita masuk surga dengan amal soleh. Nah, itu bagaimana? Maksud dari hadis dan ayat itu adalah bahwa memang amal soleh saja itu tidak bisa mengantarkan kita masuk surga.
Yang bisa mengantarkan kita masuk surga adalah rahmat Allah. Rahmat Allah itu bisa kita dapatkan dari apa? Dari iman kepada Allah dan dengan amal soleh. Ya tetap amal soleh. Ada yang berpendapat bahwasanya amal soleh itu bukan syarat mutlak, bukan 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 sesuatu yang mengantarkan kita, memasukkan kita ke surga. Tidak, amal soleh itu hanya meningkatkan kualitas surga kita. Dan hakikatnya kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Nah, kita harus counter, kita harus jawab, kita harus lanjutkan. Salah satu rahmat Allah itu ya kita diberi kesempatan untuk beramal soleh. Karena kalau amal soleh ini kemudian dijadikan tameng, orang tidak bisa masuk surga karena amal soleh, akhirnya orang nggak mau beramal. Terus podo aja aku amal, wong kurang tentu aku mlebu surga. Ya nggak bisa seperti itu. Bahwa termasuk rahmat Allah, ya orang masuk surga itu karena rahmat dari Allah. Nah, salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah kita beriman kepada Allah dan kita diberi kesempatan dan kita melakukan menggunakan kesempatan itu untuk melakukan amal soleh. Sehingga tidak ada kontradiksi antara hadis dan Al-Qur'an. Jelas lah. Jadi amal soleh itu yang nambah pahala. Nah, nanti yang dihitung itu adalah faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa man khaffat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Itu jelas. Sudah jelas. Jadi amal soleh itu juga penting. Babun idza lam yakunil Islam walal haqiqah. Bab bagaimana kalau Islamnya itu enggak beneran? Wa kana 'alal istislam awil khauf minal qatl. Dia hanya karena takut saja. Karena takut akhirnya Islamnya tidak beneran. Insyaallah dibahas pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Al-Fatihah. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كل ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على خاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.